Berarti aneh bos, kita berbagi pengalaman supaya air kolam cepet ngecur. Ya, bener ya. Ya, teman-teman ya. Pekerjaan kolam ini sudah selesai dari 3 hari yang lalu. Dalam arti selesai itu selesai finishing ya. Untuk kolam ini runningnya kira berapa bos? Berapa hari bos? Running ada air. Ada air. Pas jenengan kasih proses-proses supaya cepat ngecur 6 harian. 6 hari, katakanlah 1 minggu ya. Jadi kolam ini dari tes rendam, habis tes rendam aman, baru kita setting filter. Habis setting filter, nah di situ Pak Adi punya cara sendiri atau cara apa bosnya itu? Ya, mempercepat punya cara untuk mempercepat supaya airnya itu cepat ngecur gitulah. Kan kalau biasanya kita kan ya. Nunggu tahap-tahap Pak ya. Dari awal running misalnya air sumur keruh jadi bening, habis bening kuning agak coklat, lalu hijau, lalu beningnya pasti beda nanti setelah melalui fase 3 ini ya. Nah itu prosesnya itu sekitar bisa 3-4 bulan tergantung kondisi apa ini? Lingkungan kolam, kondisi kolam apakah ekosistem. Itu full outdoor atau semi atau full indoor. Kalau indoor pasti prosesnya lebih suwe, lebih lama ya. Lama. Nah ini kolam ini bisa dibilang semi sini karena kanopinya buka tutup. Jadi Pak Adi ini kategori penghobi yang nggak mau lama-lama. Jadi Pak Adi belajar supaya air di sini itu cepat ngecur, dan ternyata itu sudah dari belajar dari teori-teori tersebut diterapkan, ternyata hasilnya sama bos ya. Masuk gitu ya. Ini air kolamnya sudah agak hijau, menurut saya udah hijau Pak ya. Fase kuningnya ngalih nggak bos? 2 hari. 2 hari. Setelah running kan, hari pertama running. Itu aku biarin dulu. Terus hari kedua aku masukkan amonianya ini dari pakan ikan yang saya busukin. Jadi udah aku busukin ini seminggu. Seminggu sebelum running itu udah aku rendem. Ya kan. Nah terus besoknya itu mulai amis. Amis. Ya ini hari ketiga amis ya. Setelah amis berbuih kan pastinya kan. Berbuih. Nah besoknya ini kuning. Keruh ya. Ya kuning coklat ini cepat ini. Kuning ke coklatnya cepat. Ya cepat. Kuning coklat cepat. Besoknya lagi udah nggak bau amis, warnanya hijau. Masih hijau. Jadi ini teman-teman ya. Pak Adi ini orang Surabaya, jadi ngomong full bahasa Indonesia itu rondo angel. Rondo kaku. Wah, podo nek saya. Nah, ini ada tahap-tahap ya. Jadi sebelum kolam ini running, Pak Adi itu sudah mempersiapkan pakan di busukno. Ya, Bos ya. Direndam pakan berapa kilo, Bos? Kolam. Pakannya total tuh 4 kilo. 4 kilo pakan. Berarti 1 timbo Bos ya? Ya, 1 bak lah. 1 bak. Ngembang soalnya, dia ngembang. Ngembang. Ya, 1 bak. Habis itu dikasih air, lalu dikasih apa? Enggak, udah biarin aja. Itu dikasih air toh? Ya, kasih air, tutup. Kasih air, ditutup. Wes ya. Fermentasi gitu Pak ya? Enggak sampai ke fermentasi. Belum sampai dia. Karena yang dicari bukan fermentasi tapi busuk. Amonianya. Loh, enggak jamuran, Bos. Enggak apa-apa ya. Oh, enggak jamuran, membusuk dia. Bau banget. Bau enggak sedap lah. Nah, ini itu ada takarannya Bos ya.
Untuk 1 kilo berapa ton air? Ya ada, jadi tergantung ya? itu. Kan amonia itu dihasilkan sesuai dengan protein. Ya. Protein pada pakannya. Aha. Nah karena ini kemarin pakai yang 48% cuma sekilo, terus aku rasa kurang kan, tambahin yang pakan lele waktu itu 28 atau 30% itu proteinnya. Ya 4 kilo cukup lah. 4 kilo. Jadi kolam ini ya kita belum hitung berapa tonnya ya, pastinya belum. Ini kolam ini kita ngomong airnya lah bos. Airnya berapa bos kemarin? Air itu estimasi ya. Kalau total dengan ketinggian sekian itu mungkin kalau airnya 40 karena kepotong ini. Kepotong media filter 40. Airnya 40, aja. 40 ton atau 40 meter kubik atau 40.000 liter. Berarti kesimpulannya 1 kilo pakan itu untuk 10.000 liter air. Ya. Nah, itu direndam pakai air biasa deh, Mbak, dibiarkan seminggu. Tapi ditutup bos ya. Tutup. Nah, ditutup. Setelah itu langsung airnya. Kalau udah, airnya aja masukin. Airnya diambil, dimasukin ke kolam. Masukin ke kolam. Setelah masuk ke kolam, otomatis baunya amis. Amis, itu sehari. Sehari amis ya? Ya, biarin amis dulu sehari. Sirkulasi tetap ya? Ya, tetap sirkulasi tetap. Terus setelah sehari, kan udah bau amis berbuih kan? Iya. Masukkan bakteri starter. Nah. Oke, teman-teman ya, sorry tak potong-potong biar jelas. Jadi langkah pertama rendam pakan 4 kilo untuk 40.000 liter air, dibusukno 1 minggu direndam tok ya, diambil airnya masuk. Nanti proses selanjutnya itu kolam baunya amis. Nah, setelah bau amis 24 jam lah bos ya, enak ya ngomongnya. 24 jam kemudian dikasih bakteri starter. Apapun mereknya ya? Ya apapun lah. Apapun mereknya, pokok bakteri starter. Di chamber biologis. Oh, bakteri starternya dimasukkan di chamber biologis. Berarti tujuannya itu bakteri starter langsung dapat makanan. Ya bos ya. Ya kalau ada lampu UV udah dipasang, matikan dulu. Berarti tidak pakai lampu UV dulu, gitu ya. Nah, setelah dikasih bakteri starter 24 jam kemudian prosesnya air kuning bos. Ya kuning. Oh langsung kuning. Berarti 3 hari air kolam itu langsung kuning. Langsung kuning ke coklat. Coklat hari. Itu cepet itu. Kuning ke coklat itu nyambung kan, memang kuning lebih pekat lagi kan coklat itu. Coklat keesokan harinya itu udah langsung jadi hijau gitu. Langsung hijau. Ya pagi itu kita lihat siang kita lihat udah hijau. Kayak ini sudah kelihatan hijau. Nah ini bos, kita ini kan belum buktikan hijau ini nanti bakal jernih kembali berapa hari belum tahu ya. Belum tahu. Jadi ini fasenya, kalau menurut informasi di Google itu kan fasenya air untuk mature itu kan dari jernih, kuning, coklat, hijau, baru bening lagi. Ya, itu tandanya bakterinya sudah ada, ekosistemnya kan, sudah terbentuk lah. Nah, ini tujuannya Pak Adi nih apa Pak? Kok sampai kepingin dan cepat mature gitu loh? Jadi yang pertama kan mature itu kan karena ekosistem yang seimbang. Ya. Nah maksud saya itu agar ikan yang masuk itu dia itu udah dapat hunian di mana ekosistemnya itu udah seimbang, udah balance. Jadi dia nggak butuh adaptasi yang lebih, terus dia lebih nyaman lah maksudnya. Iya. Dia lebih nyaman. Terus kita bisa beri pakan itu kan nggak usah ditahan-tahan gitu. Oh jadi tujuan itu, kalau kenapa banyak ya kalau kolam sudah mature itu rata-rata los pakan. Menurut bos ya kurang lebih ya. Jadi Pak Adi ini karakter seneng ngasih pakan ikan. Jadi jangan sampai ikan sudah masuk di kolam baru, entah seminggu, 2 minggu, 3 minggu ngasih pakannya sedikit-sedikit. Nah, itu bos ya. Takut ikannya pertumbuhannya kurang. Sehingga bagaimana caranya kolam cepat mature dalam perkiraan iso 2 minggu bos ya. Pakas ya. Lebih bos. Kalau definisi mature-nya itu hingga ada lumut mungkin lebih. Kenapa? Karena kan ini mataharinya kan masih agak condong ke sana ya. Jadi harapannya sih memang matahari kalau bisa masuk.
Kalau bisa hijau itu kan berarti nitrat itu ada. Nah ini cuman kurang butuh matahari yang lebih strong, ya kan, agar lumutnya itu bisa tumbuh. Kalau lumut tumbuh kan airnya nggak hijau. Oh iya, kayak lumut sudah hitam itu ya. Iya benar. Ini fase selanjutnya itu nunggu lumut tumbuh. Tapi kalau sepengalaman saya, kalau hampir nggak kena panas itu lama. Nanti sekali muncul ya taktul. Berarti tapi ini kalau misalnya airnya sudah jernih, lumut belum tumbuh, iya, kan nggak masalah loh. Ya nggak masalah. Ya, Cuman kalau nitratnya berlebihan, nggak ada senyewangi makan gitu. Ya pasti. Jadi metodenya metode dripping ini kan sama sekali belum dripping ini. Belum dripping karena memang sengaja ditahan untuk nitratnya biar lebih banyak. Konsentrasi nitratnya lebih banyak. Makanya hijau. Oh iya. Tapi UV sudah nyala ya? UV nyala, udah nyala. UV sudah dinyalakan. Ini apa namanya? Kalau misalnya bos ya, ini anggap airnya jernih, lumutnya kan belum bos. Belum. Otomatis kan nitrat, kalau kita banyak ngasih makan nitratnya naik gitu kan? Naik. Itu bahaya. Ya kalau berlebih. Kalau kandungannya bahaya. udah lebih dari 100 ppm itu kan bisa meracuni. Tapi meracuni bukan yang sampai membahayakan nyawa gitu enggak ya? Bukan. Tapi dia nafsu makannya berkurang. Oh, berarti teman-teman ya, kalau dari pengalaman belajarnya Pak Adi, kalau nitratnya berlebihan itu nafsu makan ikan kurang. Memang kurang. Makanya ada yang mungkin kalau kolam-kolam biasa gitu, yang orangnya mungkin nggak, penghobinya nggak ganti air gitu ya, itu kecenderungannya kan ikannya kan nggak bisa gede. Ya, lama banget. Kenapa? Karena nafsu makannya kurang. Oke, nangkep teman-teman ya. Jadi kalau lumut ini belum tumbuh, solusi antisipasi supaya nitrat itu tidak tinggi berarti harus dripping. Ya tapi tetap walaupun nanti tumbuh pun juga pasti dripping. Oh ya, solusi untuk menghilangkan nitrat kan ada beberapa jalan, cuman kan kalau untuk penghobi itu terlalu complicated tuh. Kalau untuk beberapa penghobi ya tetap dripping. Tetap sih, kalau itu tetap lah water change atau dripping itu tetap lah wajib lah. Soalnya wajib itu gini Pak Bos, kemampuan, bukan kemampuan merendahkan gitu, enggak ya. Kadang itu untuk buang-buang air itu kan kadang masuk hitungan, gitu ya. Apalagi terlebih jenengan kan ya pakai pam, air pam ya. Itu kalau bisa itu tapi kan air gunung pertamanya. Oh iya, ini kan pertama air gunung. Nah, maksudnya ini ke depannya, Bos. Ya. Kalau kita banyak perhitungan, Bos. Kalau kita harus dripping terus pakai air pump kan kadang orang ya males. Iya kan? Iya. Nah, itu paling resikonya cuman ikan, nafsu makan ikan kurang. Ya, gitu ya. Kalau itu sih kalau sudut pandang saya ya. Itu kan karena masalah hobi ya. Hobi itu kan tolak ukurnya kan dari masing-masing ya, beda-beda lah. Beda-beda. Nah kalau misalnya pengen yang ikannya gede atau bahkan ada yang sampai harus jadi grand champion misalnya, wah itu kan lebih banyak lagi gitu loh. Lebih banyak buang airnya. Ya air maintenance-nya jauh lebih banyak. Cuman kalau saya sih ya memaksimalkan apa yang ada, maksudnya dia punya potensi seperti apa ya kita maksimalkan gitu aja sih. Iya. Gak ada keinginan buat lomba-lomba nggak? Iya. Lomba itu kan sebetulnya kalau saya kan penghobi Pak Bos ya. Saya pernah saking penasaran, pernah ikut sekali yang di Semarang itu Bos. Karasi. Nah, yang karasi itu. Nah, saya itu melihat ikan saya itu bagus menurut saya. Nah, saya ikutan lomba itu, apakah yang bagus menurut saya juga bagus menurut juri? Dan apakah bisa bersaing dengan ikannya orang kaya-kaya? Orang rata-rata yang jadi champion yang punya kan orang kaya, Bro. Iya, soalnya banyak prosesnya untuk supaya ikan ini jadi grand champion. Tapi kalau untuk penghobi nggak usah mikir ke sana lah. Ya kalau saya enggak lah. Beda ya. Itu masalah orientasi sih, beda-beda lah. Penghobi kan unik ya, masing-masing ya. Unik.
termasuk Pak Adi ini penghobi yang unik gitu loh. Jadi kolam baru bagaimana caranya supaya cepat ngejur. Wah udah wis belajar terus jadi bukan belajar membaca tok loh. Jadi beberapa senior itu juga dimintain masukan Pak ya. Ya. Setelah itu praktek di kolam vet. Nah, iya kok. Ya. Jadi Pak Adi ini punya kolam vet begitu banyaknya. Ya. Itu satu memang untuk karantina. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kolam vet ini bisa makan banyak. Nah, itu dipelajari terus sehingga akhirnya dari teori yang masuk, dari tanya-tanya ke beberapa senior yang masuk diterapkan sehingga kolam vet Pak Adi itu los pakan. Ya, setengah kilo lah. Setengah kilo. Jadi per hari. Itu diameter 1,5. 1,5. Pak Adi ngasih pakan setengah kilo. Setengah kilo. Itu tapi ya harus melalui beberapa tahapan prosedur ya. Jadi sama Om sebenarnya. Sama. Jadi sebelumnya itu waktu mau ngerjakan kan ada kolam kecil. Itu aku pindah. Kalau itu aku lebih lama, 2 minggu sebelumnya. Itu filter biologisnya yang aku siapin. Oh iya. Filter biologisnya aku siapin. Jadi tong itu ada 2 tong. Ada 2 tong isi full batu apung oyster. Batu apungnya 80%. Pokoknya 2 tong itu habis 6 karung. 2 tong itu 6 karung batu apung. Itu sama. Jadi maintenance-nya sama. Persiapannya aku siapin juga sama seperti sini ya kan. Kayak gitu itu juga. Iya. Begitu pindah, langsung hajar makannya. Langsung. Berarti bakterinya dihidupkan dulu. Ya, di ekosistemnya dibuat balance. Dibuat dulu. Jadi, ada catatannya Om, tapi yang mau praktek idealnya minimal ya kan. Kalau pH itu pasti pH ngukur pastilah itu kan. Iya. Tapi yang berikutnya minimal itu harus melakukan pengukuran amonia. Berarti harus beli alat gitu. Ya, alat ukur. Kalau sekarang amonia tester yang saya nyoba kemarin yang harganya cuma 60.000. Itu bisa jadi berapa kali Bos? Oh, ya? 50 atau 60 kali ya? Oh, ya murah lah. Murah banget. Yang bagus kan harganya 200 atau 180. Saya kemarin coba tes juga oke, dia akurat gitu. Tesnya juga saya kan pakai dosis tertentu dengan amonia asli, gas amonia kan ada amonia itu asli ya, amonia. Ya itu coba ukur cocok lah, oke lah. Berarti sebelum diterapkan dites dulu ya, valid atau enggak ya? Ya pasti itu pasti kalau itu. Nah jadi kalibrasi lah. Tetap kita harus perhatikan amonia di dalam kolam vet tersebut ya. Jadi nggak syukur setelah bakteri terbentuk terus kita ngasih makan sakarepe. Ya, bakteri terbentuk itu kan sebenarnya bakteri itu kan jumlahnya berapa? Ya. Amonianya berapa kan gitu. Nah, kalau misalnya amonianya jauh lebih besar daripada bakterinya kan juga pasti akan dia mempercepat pertumbuhannya loh. Dia akan lebih banyak. Cuman kan butuh waktu. Nah, butuh waktu ini ketika kita nggak tahu. Nah, akhirnya terjadi ledakan amonia, ikan mati sekolam. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih itu kan masih pro kontra ya untuk penghobi. Maksudnya pro kontra itu ada yang nggak usah ribet. Nah, kalau nggak usah ribet ya nggak apa-apa. Ya pelan-pelan. Ya, kayak saya biasanya ya. Ya. Saya kan biasanya kolam baru itu saya sarankan kasih pakannya pelan-pelan. Dikit-dikit. Nah, itu kita mancing bakteri tumbuh. Nah, itu apakah cara saya salah? Enggak. Karena beberapa penghobi itu kan punya kesibukan sendiri-sendiri. Kalau Pak Adi ini pengangguran kelas berat. Lagi cuti di rumah. Tapi cutinya kok lama banget gitu loh. Cuti setahun. Cuti setahun. Iya. Nah, itu ya. Nah, ini kalau dibilang tapi sebetulnya kalau orang yang nggak sabaran cocok Pak sistem ini. Ya, kalau saya bilang nggak ribet. Nggak ribet ya? Nggak ribetnya itu gimana ya? Apa ya? Karena kan saya kan udah praktek ya. Jadi mungkin teman-teman di sini kan dapat info apa yang sudah saya terapkan mungkin. Ya. Itu tinggal mengimprove gitu loh. Ya, tinggal melakukan praktek. Ya diimprove lah kan banyak yang kurang kan. Mungkin hitungannya atau apa kan. Cuman tadi ya seperti amonia ini harus diukur. Gitu. Sebenarnya kalau amonia itu kan gas.
sebenarnya nggak terlihat. Gitu. Cuman kalau kita lihat mungkin untuk senior-senior kan udah tahu, oh ikannya ini masalah ya. Ini ikannya masalah, nggak mau makan atau nggak mau renang atau apa, itu kan kelihatan sebenarnya. Itu apakah dari mana nih? Dari nitratnya kah? Dari apanya? Oh, baru dicari. Ya. Berarti ikan nafsu makannya berkurang itu bukan dari nitrat tok, Bos ya. Oh, banyak gitu ya. Jadi kalau stres ya stres kayak ikan kita baru beli masukkan ke kolam kan bisa 2-3 hari nggak mau makan, Bos. Oh iya, ya, bisa. Itu kan tapi aklamasi temperatur. Kalau itu butuh penyesuaian aja sih. Kalau ikan yang sudah di kolam itu sudah lama tiba-tiba nafsu makan hilang, itu tidak menutup kemungkinan kalau nggak amonia ya nitrat. Ya bisa. Ya, bisa itu. Yang paling paling umum paling umum, paling mudah. Kalau mau ngukur tuh dari ujung ke ujung sebenarnya. Kalau mau lihat performance filternya ini udah oke atau enggak itu dari ujung ke ujung. Kalau mau ngukur. Ujung-ujungnya itu gimana? Ayo. Ya kalau ujungnya kan gini ya. Pertama start ya. Start. Kalau sudah ada kehidupan, ya kan. Kalau sudah ada kehidupan, pasti kan akan timbul amonia. Itu pasti. Ya. Makanya yang namanya kolam itu kalau kita lihat pH itu pasti akan turun. Ya. Kalau ada kehidupan. Ya kan. Nah, dari amonia. Kalau amonianya sudah ada, nanti kita lihat hasil akhir di nitrat. Kalau nitratnya ini sudah ada juga, ya kan, berarti nitrifikasinya udah kerja, filter biologisnya udah kerja. Cuman di sini asumsinya hanya bekerja dia. Berapa persen? Nah, itu belum harus diuji lebih lanjut, maksudnya kasih pakannya segini, amonianya naik, nitratnya kan juga mesti ikut naik. Nah, ini kan enggak, kadang kan begini. Kalau ini fase ini sekarang nitratnya segini, ya kan, amonianya naik, ini nitratnya naik, tapi nitratnya belum. Ini ya. Mungkin akan bisa lebih jauh lagi mungkin. Ini ya. Mungkin. Iya. Enggak apa-apa. Ini kan kita berbagi pengalaman aja, Bos. Ya. Pengalaman kita ini Pak Adi ya, bukan saya. Pak Adi ini lagi berusaha supaya kolam ini cepat mature kan gitu, Bos. Nah, ini tahapnya ini belum selesai, jadi ini masih proses. Akan tetapi fase kuning coklat itu sudah terlewati. Itu cuman hitungan 1 hari. Nah, berarti dari 3 hari kolam running air sudah hijau. Nah, itu Pak. Jadi halo. Kadang itu Pak, kayak pekerjaan saya, beberapa penghobi atau customer saya itu kan kurang paham Pak. Kadang kita kolam sudah running Pak, dapat 2-3 hari airnya hijau Pak, pasti kita kena protes. Nah, ya, jadi penting paham. Nah, jadi kenapa kontraktor kolam koi rata-rata itu lebih safety pada umumnya dulu. Ya. Nah, kalau langsung disikat seperti ini, wah pasti kewalahan kitanya. Itu hanya masalah pemahaman sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau penghobinya udah paham gitu ya, pasti akan lebih gimana caranya lebih cepat mature. Ya, gitu ya. Ya pastilah itu. Tapi kalau untuk customer sih rata-rata kalau bisa airnya bening, Pak. Ya kalau saya sih enggak ya. Bening kan belum tentu sehat. Ya, bening belum tentu sehat. Ya bening itu pasti akan bening lah pasti. Iya. Pasti akan bening nanti kan pasti akan bening gitu. Yang penting kan jadi gini ya, itu kan sudut pandang penghobi kan dari penghobinya sendiri. Ya. Kalau saya mungkin mewakili ikannya ya, karena ikannya kan nggak bisa ngomong. Iya. Terus, jadi bagaimana caranya ikan ini seneng ya? Ya benar. Bagaimana caranya seneng? Apalagi kan pas ini momentumnya. Jadi sekarang ini kan cuacanya kan lagi nggak baik gitu. Ya. Banget kan? Banget. Ya, masa di Surabaya ya kan, Surabaya daerah pesisir ya kan, air bisa sampai 24 derajat, ini kan aneh gitu. Ya, harusnya nggak mungkin Bos. Nah ini kenyataan gitu. Ini kenyataan 24 derajat. Nah kanopi ini ditutup ya kan, 26 sekarang. Oh naik 26. Berarti dari angin itu berpengaruh gitu ya. Banget. Memang anginnya dingin teman-teman ya. Ya bahaya ini. Bahaya. Ini Bos, ini kita bahas beberapa pertanyaan ya. Ada yang bilang kan kolam sudah 1 tahun airnya nggak bisa jernih.
Kuning, nah rata-rata kuning. Itu kenapa, Bos? Menurut saya lihat populasi dulu, Bos. Ya, yang banyak sekali faktor, Jadi yang jenengan tadi bilang masalah populasi itu benar. Ya kan. Sekarang ini contoh dulu sebelum kolam ini ada, kan ada kolam kecil. Iya. Kolam itu hanya jalan 3 bulan. Tapi saya tuh terobsesi gimana caranya ini bisa mature seperti ada yang di YouTube intinya. Nah, akhirnya satu titik ketika saya ukuri semua ya kan parameter, akhirnya saya pahami ada satu poin apa? Kolamnya itu overpopulasi. Gitu loh. Overpopulasi. Nah, kalau overpopulasi mulai jangankan kotoran yang nggak terlihat. Iya. Ya kan? Kotoran yang terlihat pun banyak. Iya. Kemampuan filter mekanisnya udah seberapa itu kan diuji semua. Iya. Jumlah air banyak banget loh. Banyak banget. Gitu. Kalau sampai bisa kuning ya dilihat dulu ikannya berapa isinya, pakannya berapa. Terus pakan juga ngefek loh. Iya. Ya kan ada pakan kalau yang mahal-mahal itu bagus itu memang. Iya. Yang asnya rendah, yang nggak mengandung banyak kotoran. Ya kan? Iya. Tapi kalau untuk fokus pembesaran dengan pakan yang proteinnya tinggi, itu hampir bisa dipastikan kuning. Oh, sedikit cenderung kuning pasti. Iya. Tapi nggak parah. Nggak parah. Nah, berarti kesimpulan kadang minta solusi bagaimana yang satu ya populasi kita perhatikan dulu. Ya. Kalau populasi sudah sesuai baru mekanisnya kan gitu, Bos ya. Ya. Itu ya. Jadi apa namanya, kita di sini kan saya apa namanya ambil pengalaman Pak Adi gitulah ya. Dari Pak Adi itu kepingin airnya bukan air sih, kepingin ikannya itu mewakili ikan supaya ikannya bahagia. dengan pakan yang pada umumnya sesuai apa ya berat ikan, Bos ya. Nah, dari besarnya ikan itu bisa terpenuhi porsinya lah. 1-2% kalau saya. 1-2% dari besar ya. Ya, dari panjang itu kan ada kalkulatornya kan. Dari panjangnya terus dikonversi ke berat akhirnya kan. Nah, itu saya beri 1-2%. Nah, itu. Jadi 6 kali makan sehari. 6 kali. Terus anggap kalau 1 kilo dapat 2%-nya berarti 1 kilo itu 6 kali kasih pakan. Nah, itu tidak mau ditunda-tunda sehingga bagaimana kolam baru ini segera mature. Nah, gitu, Bos ya. Ya, benar. Ini jadi kita dapat ilmu baru dari penghobi yang selalu ingin pemula soalnya. Ya, pemula yang selalu. Kalau menurut saya ini levelnya sudah bukan pemula karena sudah dipelajari semua. Ya, pemula tapi tetap pemula ya. Iya, tetap pemula, enggak apa-apa. Apapun itulah itu. Yang penting kan pinter bisa. Masalah pemula enggak pemula apa jare. Oke, Bos, terima kasih, Bos ya. Udah berbagi pengalaman ya, karena banyak di luar sana itu teman kita yang banyak mendapatkan masalah dari kolamnya, dari ikannya yang sering sakit kan begitu. Oke. Teman-teman, banyak teori, banyak ilmu, banyak penerapan dari senior-senior kita ya. Itu jangan ditelan mentah-mentah. Ya, jangan. Jadi kalau teman-teman bilang, wah mau pelihara koi kok ribet kayak Pak Adi, jangan. Jadi kita ambil sisi baiknya aja gitu ya. Nah, kalau pingin pelihara koi tidak ruwet, harus sesuai jalur. Ya, kolamnya benar dulu, populasi ikan benar, terus porsi pakan harus benar, pasti nggak ribet gitu ya. Akan tetapi kan kita sering kebablasan, Pak, beli ikan. Nah, itu bahaya. Nah, ya bahaya. Nah, itu nanti kita nggak boleh bahas masalah itu, Bos. Pro dan kontra gitu ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.